Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabati wa man ittaba hudahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati wa tabi'i ajma'in, amma ba'd. Sahabat sayyidat, Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah pada siang hari ini kita kembali hadir bersama dalam kajian bahasa Al-Quran ini buku 4. Bapak Ibu muliakan, kita hari ini akan memasuki pelajaran ke-38 di halaman 5 buku Bapak Ibu semuanya. Untuk itu marilah kita awali talim kita, kajian kita bersama-sama dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu muliakan, kita bacakan surah Al-Baqarah dari ayat 8 sampai dengan ayat ke-16. Kita lihat halaman 5 di buku Bapak Ibu semua. Judulnya Al-Munafiqun. Judulnya Al-Munafiqun. Baik. Nah, untuk ini mohon silakan dibaca Bu Umi Kulsum. Ayat 8 Ibu, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Baik, selanjutnya Bu Yulin. Ayat 9 Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Alhamdulillah. Selanjutnya kita mintakan Ibu Nurkia. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Walahum azabun alimum bima kanu yakzibun. Alhamdulillah. Selanjutnya Ibu Juria, tafadhali. Ayat ke-11. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Alhamdulillah. Selanjutnya Pak Agus, tafadhal Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Alhamdulillah. Selanjutnya tafadhal Pak Masudin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Alhamdulillah. Selanjutnya Bu Tati. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna wa iza khalaq illa syayatinihim qalu innama nahnu mustahji'un. Allahu yastahji'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika allazina ashtara'ul dhalalata bil huda wa ma rabbihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Baik, Ibu yang muliakan, tadi sudah dibaca, Bapak-bapak sudah dibaca,
dari ayat 8 sampai ayat 16. Alhamdulillah. Artinya sekarang sebelah kiri ya. Itu ya ayat artinya coba. Arti ayat ke-8. Bu Nur Hayati, coba artikan Ibu. Di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Padahal mereka itu bukan orang yang beriman. Alhamdulillah. Ayat ke-9. Tafadhal Bu Rita. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhadi'una Allah wallazina amanu. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yahda'una illa anfusahum. Padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri. Wa ma yash'urun. Sedang mereka tidak sadar. Baik. Ayat ke-10. Baik Bu Ati. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya. Bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Bimakan yakdzibun, disebabkan mereka berdusta. Ayat ke-11, Pak Takdir, tafadhal Pak Takdir. Bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Yuslihun, artinya orang-orang yang melakukan perbaikan. Ayat ke-12. Aliuddin, tafadhal Pak Aliuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah, innahum sesungguhnya untuk mereka, mereka itu orang-orang yang membuat kerusakan. Walakin la, akan tetapi la tidak yash'urun, mereka sadar. Iya, mereka sadar, betul. Selanjutnya Bu Nurjana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian sebagaimana orang-orang yang telah beriman. Mereka menjawab, akankah kami beriman sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka lah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak tahu. Baik. Bu Sumarmi, tafadhali Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka mengatakan sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Kami hanyalah berolok-olok. Baik. Ibu Purwanti, tafadhali Ibu. Allahu la yastazi'u bihim. Allahu yastahzi'u. Allah akan membalas olok mereka. Wa yamuddu fi bu'yanihim dan mereka membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Alas Ustaz. Baik. Tadi nggak ada laknya ya. Jadi Allah yastahzi'u bihim, bukan Allah. Ibu Muhatis, akhir 16. Ulaika allazina ishtarawul dalalata bil huda fama rabihat tijarat wa ma kanu muhtadin. Apa artinya? Orang yang membeli kesesatan. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapatkan petunjuk. Baik, makasih semuanya Bapak Ibu sudah membacakan.
arti atau makna dari ayat ke-8 sampai dengan 16. Kita akan lihat tafsir dari ayat-ayat yang sudah Bapak Ibu tadi baca. Tapi sebelum memasuki tafsir, adakah pertanyaan tadi seputar yang sudah kita baca tadi di awal, Bapak Ibu? Kalau dari maknanya boleh nak nanya Ustaz? Apa, silakan. Maksudnya membeli kesesatan dengan petunjuk itu bagaimana? Maksudnya bagaimana? Membeli kesesatan dan petunjuk maksudnya menukar hidayah dengan kekufuran. Oh begitu. Iya ya Ustaz. Baik, ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Tafsir yang mujaz tafsir. Mujaz tafsir. Perhatikan di kalau Bapak Ibu itu ada mujaz tafsir ya. Saya izin menampilkan ini dulu. Apa arti mujaz? Arti mujaz itu arti mujaz. Mujaz artinya ringkasan. Arti mujaz. Ringkasan. Ya betul, ringkasan. Mujaz artinya ringkasan. Jadi kalau mujazut tafsir artinya ringkasan tafsir gitu ya. Atau bahasa kitanya tafsir ringkas. Tafsir ringkas. Jadi bukan ringkasan tafsir, tapi sebenarnya yang lebih pas menyebutnya tafsir ringkas daripada ayat yang sedang kita baca. Mujaz itu terambil dari fil majaz. Jaza. Ya. Apa? Jaza. Bukan. Majaza. Apa itu fil madinya, apa itu mujaz itu? Jadi fil madi itu aujaza, ya. Artinya meringkas atau menyederhanakan. Jadi kalau mujaz berarti ringkas atau sederhana? Sederhana. Oke. Susah ini. Baik. Mujazut tafsir, jadi tafsir sederhananya bagaimana kan gitu ya? Ya. Waqad dzakarallahu ta'ala, dan sungguh Allah telah menyebutkan fi awwalis surah, pada awal surat. Jadi Allah sudah menyebutkan di dalam firman-Nya pada waqad dzakarallahu ta'ala fi awwalis surah, dan sungguh Allah telah menyebutkan pada awal surah yaitu yakni surah Al-Baqarah, pada surah Al-Baqarah. Apa? Sifatil mu'minin. Lihat kata sifat. Sifat ya. Sifat itu jamak tuh. Sifat ya, tunggalnya apa? Sifatun. Ya, tunggalnya adalah sifatun. Nah, pakai ini aja tak pakai alif. Iya. Apa sifatun itu? Artinya bisa artinya sifat, bisa artinya gambaran. Sifatil mu'minina berarti gambaran orang-orang mukmin atau sifat orang mukmin fi arba'i ayatin, pada 4 ayat. Yang dimaksud dengan 4 ayat itu, Ibu-ibu yang kebanyakan adalah dari mulai kata-kata dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Terus alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. 4 ayat sebelumnya. Ya. Itu jadi 4 ayat di awal itu adalah gambaran tentang orang-orang mukmin. Tsumma zakara ba'da dzalika sifatil kafirina. Lalu disambung pada ayat 6 dan 7 surah Al-Baqarah itu berbicara tentang orang-orang kafir. Dari mana? Dari kata apa tuh? Dari kata innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum. Jadi klasifikasi. Kita lihat klasifikasi ayat awal surah. Klasifikasi manusia menurut Quran surah 2 ayat 2 sampai ayat 16. Ini Bapak Ibu nih klasifikasinya ya. Kita lihat sekarang nih.
Jadi ayat Al-Quran kalau coba dari ayat 2 sampai dengan ayat 16 diklasifikasi, digolongkan, dikelompokkan manusia itu menurut 3 kelompok, yaitu Quran surah 2 ayat 2 sampai dengan 5 berbicara tentang orang-orang, sifat orang-orang mukmin. Terus Quran surah 2 ayat 6 dan ayat 7 adalah sifat orang-orang kafir. Yang kita bahas tadi adalah sifat orang-orang munafik. Baik. Jadi jumlah ayatnya 13. Jadi kalau ini perlu 4 ayat tentang orang mukmin, 4 ayat penjelasan orang-orang mukmin, perlu 2 ayat penjelasan orang-orang kafir. Tetapi begitu ketemu orang munafik, maka perlu 13 ayat penjelasan orang-orang munafik. Jadi banyakkan mana? 13. Banyak Jadi ini ya. 8 sampai 16, 9. Coba tadi ya, ayat 16, 8. Jadi itu kalau klasifikasi ayat Al-Quran itu dari wujudnya saja sudah jelas. Begitu banyak ayat yang akan dibicarakan, gitu kan? Tentang orang munafik. Jadi yang disebut dalam buku ini ada 9 ayat, tapi sebenarnya bicara 13 ayat. Berarti ayatnya bukan sampai ayat 16. Sini ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi ayatnya sampai ayat 20. Ya, ayat 20. Hanya saja yang ditulis dalam buku kita itu sampai ayat 16. Oke. Jadi ada 20 ayat 8 sampai 20 sifat orang munafik. Ya, klasifikasinya begitu. Lanjutkan. Dzakarul hunal munafikina. Jadi kata munafikin coba kita cek Bapak Ibu ya di sini ya. Kata al-munafiqun. Kata al-munafiqun itu kalau kita lihat dari tasrifnya Bapak Ibu, kita lihat tasrifnya ya. Kita lihat tasrifnya. Itu kata munafiqun itu munafik itu adalah bentuk sifat, bentuk keempat. Ya, bentuk keempat dari rangkaian tasrif. Ya. Tasrif. Bentuk keempat. Bentuk keempat itu bentuk sifat. Ya, bentuk sifat. Berarti kalau munafik itu bentuk sifatnya, bentuk pertamanya apa nih Bapak Ibu? Ini bentuk keempat nih. Nafako. Kalau nafako itu sifatnya nafik, bukan munafik. Anfako, Ustaz. Kalau anfako sifatnya munfik. Nafako. Nah, panjang naknya. Nafako. Nafako munafiku. Nafako. Mudhari'nya Yunafiku. Yunafik. Sifatnya apa? Masdarnya nifakun. Ya, atau munafaqah. Ya, jadi memang kalau dilihat itu kalau mengikuti wazannya munafaqah gitu ya. Tapi yang dipakai bukan munafaqah, tapi nifaq. Kan kalau jadala, yujadilu, bisa mujadalah, bisa jidal. Ini contoh yang lain. Yujadilu. Betul. Yujadilu. Mujadil. Bukan mujadil. Jidal. Jidal. Baru sifatnya Mujadilah. Mujadilun. Boleh untuk masdarnya mujadalatun. Hasaba apa mudhari'nya? Yuhasibu. Yuhasibu. Hisabun. Betul. Yuhasibu. Masdarnya hisabun. Sifatnya muhasibu. Dari contoh kata-kata ini, jadi kata munafik itu terambil dari akar kata 4 hurufnya nafaqa, yunafiqu, artinya berbuat nifak. Kalau anfaqo artinya berinfak. Baik, kita lanjutkan. Apa arti nafaqo secara arti 3 huruf nafaqo?
Itu kalau nggak ada tambahan apa-apa, nafaqah itu artinya habis, ya, sirna, habis sirna. Kenapa demikian? Sebab orang munafik itu yang sudah dia milikinya, dia langgengkan. Jadi artinya habis, binasa, lenyap, itu nafaqah. Jadi kalau nafaqah melenyapkan, menghabiskan, menghanguskan. Baik, kita lanjutkan. Wa dzakara hunal munafiqin. Kita lihat di halaman baris ketiga. Wa dzakarallahu huna al munafiqin. Allah sebutkan di sini orang-orang munafik. Dzakarul munafiqina fi 13 ayatan. Allah menyebutkan di dalam hal ini 13 ayat. Liyubayyinahu. Hunya untuk menjelaskan. Bukan liyubayyinaha, tapi liyubayyinahu ila azimi khatarihim wa kabiri dararihim. Apa artinya tuh? Liyubayyina, Menjelaskan. boleh nih, kayaknya nih maksudnya jamak nih. Liyubayyinahum, untuk menjelaskan mereka, ila azimi khatarihim, apa besarnya bahaya, wa kabiri dararihim, dan apa luasnya kemudorotan mereka. Wa humus sinfu tsalits, dan mereka itu adalah golongan ketiga, kelompok ketiga. Kalau golongan pertama tadi sudah ya, orang-orang mukmin. Golongan kedua orang-orang kafir. Golongan ketiga ini sinfu tsalits. Apa itu? Alladzina yuzhirunal iman wa yukhfunal kufur. Jadi itulah orang munafik itu. Jadi orang-orang yang menampakkan keimanan tetapi mereka menyembunyikan kekufuran. Ya. Maka oleh karena itu bisa dibagi di sini, sifat nifak itu dibagi menjadi dua kelompok. Jadi sifat nifak itu dibagi dua kelompok saja. Nifak amal, dan kedua adalah nifak yang i'tiqadi. Munafikatun menjadi dua bagian. Ada sifat nifak amali, sifat nifak i'tiqadi. Lalu pertanyaannya, apa itu sifat nifak amali? Kemunafikan dalam perbuatan. Yang ini kemunafikan dalam keyakinan, dalam akidah. Nah, dua-duanya jelek. Dua-duanya buruk. Nggak ada yang baik dua-duanya. Semuanya jelek. Hanya saja perbedaannya, Bapak Ibu silakan. Kalau nifak i'tiqadi yang sebelah kanan nih, nifak i'tiqadi, maka pelakunya itu diancam neraka selama-lamanya. Ancaman nerakanya selama-lamanya. Bahkan lebih berat dari ancaman orang-orang kafir biasa. Kalau orang kafir biasa masuk neraka aja. Tapi kalau orang munafik yang begini nih, itu tempatnya di kerak api neraka. Masuk golongan Dasar. musyrik. Lebih-lebih dari musyrik. Lebih dari musyrik. Nauzubillah ya, gitu ya. Sebab kalau musyrik, ya dia menampak keimanan kepada Allah berani gitu. Tapi yang ini nih bahaya nih. Di depan kita ngomong beriman, tapi di belakang kita dia itu justru pendukung orang-orang kafir, dan mereka bersama mereka, keyakinan mereka, kelompok mereka. Gitu. Sesungguhnya keimanan mereka itu hanya kamuflase saja, hanya kedok saja. Nauzubillah nih. Kalau nifak amali, maka ancaman kepada mereka neraka juga, tetapi sesuai dengan amal perbuatannya, sesuai kemunafikan. Nah, contoh nifak i'tiqadi adalah kemunafikan yang ditampakkan oleh tokoh yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh Madinah yang sesungguhnya kelak dia sebelum hadirnya Nabi SAW di Madinah itu akan menjadi pemimpin di Madinah. Tetapi ketika Nabi SAW itu hadir di Madinah, dia nggak jadi, kalah saing sama Nabi, kalah pamor, kalah keren. Nabi akhirnya dia dendam, tapi menampakkan kekufuran salah, sebab semua orang-orang di Madinah hampir seluruhnya beriman kepada risalah Muhammad SAW. Menjadi kafir salah, menjadi mukmin dia nggak rela, separuh-separuh tuh.
Maka terhadap dia dan kelompoknya ini Allah khusus menurunkan surah namanya surah Al-Munafiqun. Surah Al-Munafiqun. Nah, kalau nifak amali adalah nifak perbuatan. Nifak amali umat Islam bisa tergolong ke sini nih. Kita bisa tergolong ke sini. Maka supaya tidak tergolong ke sini kita kenal itu. Ini hadisnya masyhur. Termasuk kepada kategori nifak amali ini dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan ayatul munafiq salatun. Ya, gitu ya. Ayatul munafiq salatun. Ayatul munafiqi salatun. Ini Bapak Ibu udah hafal lah semuanya ya. Ciri-ciri orang munafik itu ada 4. Di dalam hadis yang lain judulnya ada 4 bukan ada 3. Kalau ini 3. Ini 3. Dalam hadis lain bilang 4. Ya, apabila bohong, apabila berjanji mengingkari. Wah, udah tahu semua di sini para ustazah semua sih tahu semua. Tapi bukan idza qala bunyinya, idza haddatsa kadzaba. Idza wa'ada ahlafa. Nah, ini dia. Apa ini bunyinya yang terakhir? Wa idza hadatsa wa idza inilah menurut hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini Bapak Ibu semua nih. Saya kira udah hafal semua ya apa hadis ini. Bunyinya ini dia. Kalau dia namanya berkata dia dusta. Kalau dia berjanji dia mengingkari. Kalau diberi amanat dia khianat. Itu perbuatan yang selalu gitu ya. Betul, tapi catatannya menurut ulama apabila dilakukan menjadi satu kebiasaan, gitu ya. Bahkan dalam hadis yang lain ada satu lagi ya, wa idza khasama fajara. Kalau dia bermusuhan maka dia menyebarkan. Itu dalam hadis itu Rasul mengatakan jika dalam diri seseorang itu 4 sifat itu hadir, maka jelas-jelas dia adalah munafik yang sungguh-sungguh. Oh, gitu. Ada tokoh menceritakan tentang tokoh munafik kan di Madinah. Siapa mereka itu? Itu nama-namanya Bapak Ibu. Namanya. Pertama namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu di garis bawah itu ya. Yang kedua Ma'tab bin Qushair. Ma'tab bin Qushair. Yang ketiga Jad ibnu Qais. Jad ibnu Qais. Mereka itulah orang yang digambarkan oleh surah Al-Baqarah ayat 28 sampai dengan 20. Kanu idza laqul mu'minina yudhirul iman wa tasdiq. Mereka itu kalau ketemu orang mukmin mereka mengatakan amanna billahi wal yawmil akhir. Dan juga kata Jad bin Qais, Ma'tab bin Qushair, Jad bin Qais. Jadi sekarang Bapak Ibu dapat nih nama-nama orang munafik yang disebutkan di dalam apa namanya yang digambar sama surah 63 surah munafik. Wa minan nasi may yaqulu wa minan nasi fariqun. Fariqun artinya kelompok. Yataraddadu mutahayyiran, yataraddadu bolak-balik mutahayyiran karena bingung. Bainal mu'minina wal kafirina antara menjadi mukmin dan menjadi kafir. Wa hum al munafiqun alladziina yaquluna bi alsinatihim. Mereka adalah orang munafik. Alladziina yaquluna yang mengatakan bi alsinatihim dengan lidah mereka. Ucapan mereka amanna billah yaitu maknanya ini amanah bilahnya saddaqna billah, kami membenarkan adanya Allah, kami meyakini adanya wa bil yaumil akhir, kami juga meyakini adanya yaumul akhir, yaumul qiyamah. Summiya bihi annahu akhirul ayyam. Kenapa disebut dengan yaumil akhir? Karena dia adalah hari, gitu kan? Hari terakhir nanti, hari penghabisan. Wa ma hum bimu'minin. Wa ma hum bimu'minin. Jadi kalau ada ma, ibu-ibu, bapak-bapak ini kalau ada ma terus diikuti ba, wa ma hum bi gitu ya. Maka itu bi itu menegaskan, menguatkan tidak. Di ma hum bimu'minin benar-benar tidak beriman. Wa hum fi batinihim, dan orang-orang mereka dan mereka itu orang-orang yang di dalam batin mereka, dalam diri mereka kazibuna lam yu'minu, mereka itu pendusta. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Yukhadi'una Allah walladzina amanu.
Kalau arti ayatnya kan mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Ya'taqiduna bijahlihim, mereka meyakini dengan kebodohan mereka, karena kebodohan mereka, annahum yukhadi'un Allah, bahwa mereka itu menipu Allah. Walladzina amanu, dan juga menipu orang-orang beriman. Dengan cara apa? Bi'ilharihimul iman, dengan cara menampakkan keimanan di depan kaum mukminin itu. Wa idmarihimul kufur, dan mereka menyembunyikan kekufuran. Idmar, menyembunyikan. Izhar, menampakkan. Bisa juga lawannya izhar, ikhfa. Boleh. Jadi izharul iman, menampakkan iman. Ikhfaul kufur, menyamarkan atau menyembunyikan kufur. Yukhadi'una. Ya, itu ada kata yukhadi'una. Kita masukin tadi itu yang di atas tadi ya. Ini khada'a. 4 huruf nih ya. Khada'a. Mudhari'nya apa? Yukhadi. Betul, yukhadi. Masdarnya apa? Khoda'un. Khida'un. Iya. Khida'un. Mukhadi'un. Khadi'un. Khida' artinya tipuan. Budaya, tipuan. Khida', tipuan. Al-khida' selanjutnya kita baca. Al-khida' artinya al-makru, makar. Al-khida' tipuan, makar. Wa izharu khilafil batin. Khida' itu artinya menyelisihi apa yang ada dalam hatinya. Perbuatannya menyelisihi, ya, berlawanan dengan apa yang ada dalam hatinya. Itu namanya khida'. Wa asluhu al-ikhfa. Asluhu, asalnya adalah ikhfa, menyembunyikan, menyamarkan. Wal mukhada'atu huna min wahidin. Dan kata mukhada'ah itu min wahidin, dari satu orang. Ya, aqabatul lis, saya menghukum pencuri. Wa zakarallahu fiha tahsinan, dan itu disebutkan oleh Allah untuk memperindah kalimat. Wa fi qira'atin wa ma yakhda'una, dan dalam ucapan dalam ayat yang lain dan ayat selanjutnya wa ma yakhda'una. Kata-kata yakhda'una bukan yukhadi'una. Wa ma yakhda'una illa anfusahum li'anna wabala khida'ihim. Wabal itu akibat keburukan. Khida'ihim, penipuan mereka, tipuan mereka, makar mereka itu raji'un ilaihim, kembali kepada diri mereka sendiri. Fayaftadihuna fid dunya. Fayaftadihuna fid dunya, maka menjadi tampak jelaslah di dunia. Bitla'illahi nabiyahu ala ma'tanuhu, dengan Allah tampakkan, dengan Allah hadirkan kebusukan mereka itu kepada nabinya. Alama abtonu, apa yang mereka, atas apa yang mereka sembunyikan. Wa yu'aqabuna fil akhirah, dan mereka di akhirat nanti akan diiqab, akan diazab, akan disiksa. La ya'lamuna anna khida'ahum la li anfusihim, bahwa tipuan mereka itu, gitu, tipuan mereka itu di dunia diungkapkan oleh Nabi berdasarkan informasi Jibril, dan tipuan mereka di akhirat akan dibalas dengan azab oleh Allah. Itulah yang namanya apa tuh? Mereka menipu tapi akhirnya mereka tertipu sendiri. Pengennya diem-diem tapi ternyata dibuka oleh Allah. Dibuka oleh Allah tentang balasan mereka di dunia, ternyata diungkap kebusukannya oleh Rasulullah SAW melalui Jibril, gitu. Dan di akhirat nanti mereka diiqab, diazab oleh Allah SWT. Satu paragraf lagi Bapak Ibu. Fi qulubihim maradun, di hati mereka ada marad. Apa marad? Penyakit. Syakkun. Yang dimaksud di sini maradun itu maksudnya adalah syakkun, keraguan-raguan, segala keraguan-raguan. Wa nifakun, dan kemunafikan. Fahuwa yumrid, dan itu penyakit itu menyakitkan. Ya,
ragu-ragu, bimbang, dan kemunafikan itu harus menutupi ini, membuka di sini, menutupi di sana gitu. Jadi capek untuk membolak-balikan itu hati itu ya. Harus bersikap begini di kantor kaum muslimin, terhadap orang kafir begini, itu menyakitkan. Wa yudha'if qulubahum, melemahkan hati mereka. Marad sendiri itu diddu sihah, lawan dari sihah, sehat. Wa qad yakunu hissiyan, kata marad itu bisa dikaitkan atau disebutkan untuk penyakit yang sifatnya hissi, jasmani. Dikata marad itu bisa berkaitan dengan hal-hal fisik, kamarodil jismi, seperti penyakit badan. Tetapi bisa juga kata marad itu waqad yakunu ma'nawiyan. Kata marad fi qulubihim marad, di hati mereka ada penyakit ini non fisik. Jadi bisa marad itu bisa masuk kategori fisik. Kamaradin nifaq, seperti maradin nifaq, sakit atau penyakit nifaq. Jadi nifaq itu penyakit. Wa maradil hasad, hasad itu penyakit. Wa riya juga penyakit. Dengki, iri, riya, takabur dan sebagainya itu adalah jenis-jenis penyakit hati. Fazadahumullahu maradha, maka Allah tambahkan kepada mereka maradhan, penyakit. Bima anzalahu minal Qur'an li kufrihim bihi, seperti apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Walahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Walahum uqubatun muji'atun wa mu'limatun, mereka uqubah, mereka mendapatkan siksa muji'ah yang menjadikan pedih, mu'limah yang menjadikan perih. Bima kanu yakdibun, bisa babi kidbihim wa nifaqihim, oleh sebab dusta dan kemunafikan mereka. Itulah tafsir dari surah Al-Baqarah, baru sampai ayat ke berapa 11 ini? Ayat ke-10 tentang orang munafik. Baru 2 ayat, 3 ayat berarti ya, ayat 8, 9, 10. Berarti masih ada berapa ayat lagi? Ini ada 10 ayat lagi tentang orang munafik, ada 10 ayat lagi ke depan. Baik, ada yang bertanya Bapak Ibu, silakan, apakah dari pembahasan atau dari isi sepanjang jamnya, silakan kalau ada yang bertanya. Itu Ustaz, yukhadi'un. Iya, apa Bun? Yukhadi'una, kan kalau di Al-Qur'an nggak pakai alif ya, pakai fathah yang berdiri itu. Iya, betul. Jadi kalau di itu kan nyambung dalnya. Iya. Kalau yang biasa disambungkan dengan alif kan dalnya terpisah ya. Iya, betul. Jadi pertanyaannya? Iya, caranya gitu kan, kalau kita nulis biasa dalam bahasa Arab kan biasanya hak dengan alifnya disambungkan, tapi di dalam Al-Qur'an biasanya pakai fathah yang berdiri, fathah yang tegak gitu. Oh gitu. Itu teknik penulisan saja. Kalau di Al-Qur'an Mushaf Utsmani dia pakainya alif tegak kecil. Oh gitu. Ya, kalau tulisan bahasa Arab biasa alif tegak biasa, maka dalnya terpisah. Muji'ah dengan lima itu bisa dikatakan kata majmuk tidak? Bahasa Arab nggak ada istilah kata majmuk. Oh, umpamanya pedih perih gitu. Iya, enggak kata majmuk. Itu kan ada wawuhnya. Jadi enggak dalam bahasa Indonesia majmuk, enggak. Itu khobar yang berbeda ya. Jadi maknanya muji'atun wa mu'limat. Gitu maksudnya. Menjadikan perih dan pedih. Jadi bukannya dalam bahasa Indonesia ada istilah kata majmuk. Dalam bahasa Arab bukan kata majmuk. Tapi wawu atafnya wawunya nggak dituliskan ya Ustaz di sini. Ya, karena khobarnya
bisa bereset kalau dalam bahasa Arab keluar kalimat itu bisa banyak, bisa lebih dari 2. Ya. Baik Bapak Ibu, mohon izin hari ini alhamdulillah kita selesai kajian bahasa Qurani sekarang. Nanti kita akan lanjutkan lagi di pertemuan akan datang, insya Allah. Insya Allah. Mohon izin, kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Subhanakallahumma. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz.